Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba mempraktikkan data definition language namanya ya, yang sering disebut dengan DDL. Jadi dalam SQL itu ada dua jenis pekerjaan, ada DDL, ada DML. Kalau DDL itu hubungannya dengan table dan database, sedangkan satunya itu adalah DML atau data manipulation language. Ini kaitannya dengan isi dari table. Kalau query-nya itu insert, select ya, update, dan delete. Nah, DML ini nanti satu video baru ya teman-teman, yang tersendiri dia. Sedangkan untuk video ini kita fokus di DDL. Jadi kita akan mengerjakan poin 1 sampai 4. Nah, baik, kita langsung login saja ke SQL-nya. Kita bisa menuju foldernya dulu. Tuliskan di sini CMD. Kalau teman-teman hafal routingnya nggak masalah ya, C sampai P MySQL. Lalu kita login dengan MySQL menu root. Belum masuk ke bin ya, cd bin. Nah, kita copy query atasnya MySQL new root. Nah, ini sudah login. Kita show databasesnya ada apa aja. Ini yang kita buat kemarin itu ada database namanya Polytala. Nah, kita coba buat database baru. Query-nya create database, lalu nama databasenya ya. Kita kasih nama databasenya adalah Poltek. Nah, ini query untuk membuat database baru. Enter, query OK. Lalu kita cek dengan copy query yang sebelumnya dengan tekan tombol atas ya. Nah, pada keyboard. Jadi tidak perlu lagi nulis show databases, cukup kita klik atas bawah. Jika sudah pernah mengetik maka akan tampil. Enter. Nah, muncul itu ada Poltek, database baru yang kita buat. Di database ini kita bisa meng-create, juga bisa menghapus. Nah, di sini saya buat dalam kurung ya. Untuk create itu berlaku untuk database, juga berlaku untuk table. Nah, kalau keempatnya ini teman-teman itu berlaku untuk table, tapi untuk database itu yang berlaku hanya dua, create dan drop saja. Karena database tidak ada strukturnya ya, tidak perlu diubah strukturnya. Juga database kalau query SQL dulu yang versi 5.7 sebelumnya ya, itu bisa di rename. Query-nya adalah rename nama database to ke new database-nya apa. Nah, sekarang sudah tidak bisa karena itu berpotensi untuk menghilangkan record dari table yang ada dalam database tersebut. Sehingga sekarang kalau mau rename itu caranya adalah dibuat dulu database baru yang kosong, baru nanti table-table di database yang lama itu di rename to database yang baru. Dia otomatis nanti mengirim ke menduplikasi ke database yang baru. Seperti itu. Sekarang langsung kita praktikkan yang drop ya, menghapus. Query-nya pendek saja ya. Drop, langsung kita tulis database. Tetap ini untuk membedakan ya, yang mau di drop itu table atau database. Nah, makanya di sini drop database. Walaupun kita belum masuk ke database tertentu. Kita tulis Poltek. Nah, drop database Poltek. Enter. Nah, query OK. Kita cek show databases. Nah, Poltek sudah hilang. Nah, itu ya untuk mendrop database. Sangat mudah query-nya, sama seperti meng-create. Nah, berikutnya kita akan masuk ke database Polytala. Caranya adalah apa? Ya,
use nama database-nya Polythala. Kita akan bekerja untuk melakukan create table, alter, drop, dan rename di dalam database Polythala. Kita sudah gunakan. Kita show tables. Karena ada tabel mahasiswa. Nah, sekarang kita coba buat tabel baru ya, prodi deh ya. Kita buat tabel baru namanya prodi. Query-nya create table prodi gitu ya, atau program studi maksudnya ini ya. Lalu buka kurung, kita enter ID prodi, kita buat dia integer tipe datanya dan primary key. Lalu kita buat dia tambah kolom lagi, nama prodi, kita kasih tipe datanya varchar, kita kasih inputan 30 blank ya. Lalu not null, wajib diisi ya. Lalu kita kasih di sini adalah ketua prodi. Nah, ketuanya siapa? Kasih di sini 40, 3 not null. Enter, tutup kurung, titik koma. Nah, ikuti langkah ini ya. Kita buat satu buah table baru namanya prodi. Berikutnya kita coba show ada berapa table sekarang. Nah, kita copy yang di atas, enter. Nah, sekarang ada dua table, yaitu mahasiswa dan prodi. Kita sudah melakukan yang namanya create. Nah, kita sudah melakukan yang namanya create. Sekarang kita coba rename ya. Kita coba rename tabelnya itu, karena misalnya nih asumsi ada kesalahan nama. Nah, maka kita coba query atau CMD. Nah, untuk pekerjaan perubahan di dalam table itu selalu diawali dengan alter. Nah, alter table, nama tabel awal, lalu rename to nama tabel barunya. Kita kasih nama program underscore studi. Ingat, dalam pembuatan nama database, nama table, hindarkan ada spasi karena akan menyebabkan error ya. Jadi untuk memisahkannya kasih underscore, titik koma, enter. Nah, query affected ya, berhasil. Lalu kita coba tampilkan show table. Nah, sekarang program studinya berubah ya. Awalnya prodi, sekarang menjadi program underscore studi. Coba kita describe ya, program studi ini isinya apakah sama dengan yang sudah dibuat tadi. Enter, sama ya, ada ID prodi, nama prodi, dan ketua prodi. Oke, berikutnya kita lakukan perubahan struktur. Nah, perubahan struktur itu apa? Jadi perubahan struktur itu maksudnya kita rubah nama kolomnya. Kita pilih salah satu ya. Misal ini ketua prodi, kita ubah namanya menjadi kaprodi. Nah, alter table, nama tabelnya, lalu change. Nah, kita pakai change, kolom yang lama kita sebutkan, lalu kolom yang baru kita tuliskan beserta tipe datanya 50 misalnya, kita tambahi. Kita sertakan juga karakter dia, not null, dia harus berisi. Kita enter, kita describe nilai perubahannya. Nah, berhasil ya. Yang awalnya ketua prodi itu berubah menjadi
kaprodi. Itu untuk merubah nama kolom. Kita juga bisa merubah tipe data. Jadi tipe data bisa kita rubah. Misal kaprodi ini kita ingin rubah tipe datanya jadi teks ya, maka kita tulis alter table, nama tabelnya program studi. Kita pakai modify kaprodi, lalu tipe data baru teks, enter. Kita describe, berubah. Sekarang tipe datanya jadi teks, teman-teman ya. Lalu kita juga bisa menambah kolom. Misal di bawah kaprodi ini ingin kita tambahkan jurusan ya, maka query-nya adalah alter table. Kita biasakan huruf kecil ya untuk query yang buatan kita, program studi add jurusan. Kita kasih tipe data 50. Lalu kita mau letakkan setelah mana? Jika begini saja kita kasih titik koma lalu enter, maka dia akan otomatis berada di bawah kaprodi. Nah, namun jika kita ingin meletakkannya di belakang di bawah nama prodi sebelum kaprodi, berarti di tengah-tengah sini ya, maka kita harus menyebutkan after nama prodi. Kita kasih titik koma enter. Kita describe. Nah, ada tambahan ya, jurusan seperti itu. Nah, namun jika kita ingin berubah pikiran ya, kita letakkan jurusan itu di belakang kaprodi, maka kita tinggal tulis alter table program studi change ya, change kolom, nama kolomnya kita panggil ya jurusan, lengkap dengan tipe datanya chart 50 after kaprodi, koma enter. Ini kita coba ubah jadi modify. Nah, modify ya, jadi alter table program studi, modify kolomnya apa, lalu kita pindah kemana. Nah, sekarang kita describe. Nah, dia sudah pindah ya, yang awalnya di sebelum kaprodi, sekarang dia letaknya di setelah kaprodi. Nah, jadi teman-teman kalau ingin menambahkan sebuah kolom tanpa menyebutkan after atau before ya, maka dia akan otomatis berada di belakang. Ini contoh ya. Ini saya ubah telepon gitu ya. Nah, maka dia akan otomatis berada di belakang jurusan. Kita describe. Nah, itu ya. Berikutnya kita akan menghapus. Yang paling mudah ini menghapus ya query-nya. Kita akan hapus telepon dan jurusan ya. Telepon dan jurusan akan kita hapus. Query-nya ialah alter table program studi drop telepon, koma enter. Nah, paling singkat ya query-nya, karena menghapus tuh paling mudah teman-teman ya, tapi melupakan yang sulit itu. Nah, kita describe program studi, hilang sudah teleponnya. Nah, itu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Berikutnya
part berikutnya ialah tentang isi dari tabel-tabel tersebut. Kita lakukan data manipulation language. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.